I'm alive. Of course I'm alive. Hi everyone. Ketemu lagi sama gue di Cap Cipcus episode kedua. Udah episode kedua aja. Baru episode kedua, Beb. Jangan langsung udah episode kedua aja. Gimana puasanya? Lancar? Lancar? Gue tuh jadi sangat merindukan hari Jumat ya. Karena hari Jumat waktunya aku punya teman main baru, playground baru, live. Dan kali ini gue akan ngajak teman gue, sahabat gue sebenarnya, untuk ngomongin satu topik, menemukan the new normal. Jadi kayak anak-anak Jaksel nggak sih, bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Padahal kan aku anak Jakarta Timur. Kenapa sih kepikiran untuk ngobrolin ini? Karena gue rasa ya si corona ini, si COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus yang besarnya itu cuman 1/10.000 yang kecil banget itu, tapi dia bisa mengubah seluruh peradaban dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Ya nggak sih? Lo kayak harus memindahkan semua aktivitas produktif lo di rumah gitu. Sebelumnya lo kayak punya hal-hal lain yang bisa dilakukan di luar rumah, dan sekarang semuanya harus dilakukan di rumah. Boleh dong yang udah lihat IG live aku mungkin bisa dada-dada atau misalnya komen apa gitu, komentarin flamingo gue mungkin ya. Flamingo gue yang luar biasa ini. Oke, sambil nunggu yang lainnya untuk live, karena bintang tamunya bintang tamunya udah live gitu. Jadi akan saya undang. Yang pasti profilnya dia akan komplit banget, sekomplit percakapan kita hari ini. Tunggu ya. Ini rambut gue ngetril banget ya. Tandanya gondrong, wahai corona, cepat berlalu dong. Bisa gue bikin pantun. Yes. Oke. Jangan banyak. Temen atau sahabat yang akan gue undang ngobrol ini adalah Rizka Fardi. Siap-siap. Rizka bakalan gabung sama kita untuk bercakap-cakap membahas tentang menemukan the new. Wow, ada suamiku. Selalu, terima kasih loh. Mungkin ada ipar yang lainnya yang minggu kemarin gabung. Gak mau gabung lagi. Hai Bima cantik. Halo. Hai. Kamu suaranya doang. Mana mukanya? Kamu jangan malu-malu, tunjukkan. Waiting for Rizka. Nggak ada mukanya. Rizka ini ya guys. Cela guys banget. Gue enaknya manggilnya guys apa everyone ya. Rizka ini dia adalah seorang ibu dari anak berusia 6,5 tahun, ya, oke. Terus dia juga seorang pengacara profesional, oke. Terus dia juga adalah anggota geng Gincu Merah. Keren tuh, gengnya pasti keren banget, namanya Gincu Merah. Terus Rizka juga adalah mahasiswi magister hukum di salah satu kampus di Salemba, ya kan? Lo bisa bayangin deh, ya. Profilnya dia tuh ini bang. Oh, panggilnya Beb. Aku nggak manggil kamu, sayang Cel. Profilnya Rizka komplit banget kan? Jadinya aku tak salah mengajak dia untuk ngomongin gimana sih lo menjalankan semua peran lo untuk dikumpulin di rumah. Kenapa sih? Karena gue mikirnya gini ya. Kan setiap kita punya peran atau hal-hal peran lah ya, peran masing-masing, jadi ibu, jadi istri, jadi suami, jadi bapak gitu kan. Terus lo juga jadi pekerja profesional, atau misalnya lo juga jadi teman. Peran-peran itu kan punya playgroundnya masing-masing ya sih. Sebelum ada corona ini kayak lo jadi profesional, pekerja profesional, ya playground lo adalah di kantor gitu. Ketika lo ada di rumah, ya lo berperan sebagai ibu atau suami dan sebagainya. Terus kayak tadi kayak Rizka, dia sebagai mahasiswi juga di kampus
Nah, ini dia anaknya ya kan, kece banget. Oh iya, ada satu Thank lagi. Tadi you. kan gue lagi ngegambarin lo, Beb. Gue akan Oke, mendeskripsikan oke. siapa Lanjut, teman lanjut. keren gue ini. Lanjut, lanjut, Jadi lanjut. sebagai ibu ya kan, ibu dari seorang anak 6,5 tahun, terus udah gitu pengacara ya kan, pengacara Mm-mm. profesional. Kelihatan kan dari bentuk alisnya, emang ada ya alis bentuk pengacara. Terus juga anggota geng Ginju Merah ya kan, mahasiswi Magister Hukum dari salah satu kampus di Salemba. Dan dia adalah seorang survivor kanker juga, gila banget sih. Komplit banget tuh semuanya tuh. You know me 5 so deh well biar. ya, Beb Hai. ya. Ya, ini lagu banget ya. Kamu so muda deh bilang you know me so well, you know me so well. Rizka, Apa? tapi gimana sih setelah se sepanjang kita kenapa lagunya oldies banget ya? Maksud gue sepanjang di rumah aja ini awal-awal itu lu responnya gimana? Maksudnya lu bereaksi seperti apa? Gue eh Hmm, mess up banget serius sih ya. gue. Oh ya? Mess up-nya gimana? Karena kan sehari-hari kan gue ngantor gitu kan. Terus anak Hmm. gue sekolah gitu. Jadi kayak tiba-tiba semua semua kegiatannya gue terdistract dengan Mima, cakep banget deh. itu itu teman aku dari Bangkok loh ya. Kalau Wih, gini emang cakep. cakep banget sih ini. Gengs. Iya elah. Lu lebih Iya, kece sih, Neng. jadi gue cuma mikir, waduh, gimana ya gue ngadepin ini semua gitu kan, semuanya jadi tumplek blek di rumah. Hmm. Gue harus ngajarin dia. Kebetulan di sekolah anak gue tuh rada waktu awal-awal masih agak-agak eh, belum ada PJJ gitu lah ya, belum ada sekolah online gitu kan. Jadi kayak dapat WhatsApp dari guru anak gue dibandingin dari bos gue. Oh, PR-nya nambah gitu Karena ya kalau tugasnya ada WhatsApp banyak berarti PR. banget. Oh, gila juga ya. PR-nya nambah, dan gue harus menemani dia membuat itu PR kan. Sementara Hmm. Hmm. gue juga harus kerja gitu kan. Gue juga harus kerja. Jadi awal-awal rada chaos nih, tapi seminggu pertama gitu ya. Abis itu gue nggak bisa nih kayak gini gitu. Jadi mau nggak mau gue harus disiplin. Gue Beradaptasi. harus Oh, disiplin. disiplin. Gue harus disiplin adaptasi ya, Beb ya. Gue harus Ya, gimana? adaptasi. Jadi semua harus terjadwal dan semua harus terstruktur. Walaupun gue nggak perfect banget ya, terutama dalam hal kaitannya waktu awal-awal tuh, waktu anak gue banyak tugasnya tuh gue banyak keteteran sih. Banyak keteteran yang Tapi lu sempat akhirnya komplain gak sih ke sekolahnya? Maksud gue kayak, tolong deh jangan dikasih tugas mulu gitu. Pada akhirnya lo mencoba untuk meminta solusi lain gak sih dari sekolahnya gitu? iya gue bilang, karena kan anak-anak itu belajar sama orang tua itu kan lebih lebih ngeyel ya anak-anak dibandingin sama missnya gitu. Kayaknya Ya, guru itu ya, ya, maha ya, benar ya. ya dibandingkan orang Ya, tuanya ya, gitu. ya, Jadi ya, ya. Hmm. uh, agak-agak struggle juga sih. Terus kemudian PR-nya tuh banyak banget, literally banyak Hmm. banget, yang kalau sekolah biasa aja tuh ya nggak ada PR gitu. Maksudnya PR-nya ada tapi kayak nggak yang misalnya ada write tiba-tiba ada ada art project loh kayak kan, bikin inilah bikin Ah, itulah, terus ya terus dan anak gak gue bisa kan di keluar rumah sekolah juga Islam ya. kan, maksud gue. Iya, Lo mau bikin art tetap project aja itu kan harus beli bahan-bahannya. Oh, lo tetap beli di iya luar berarti? tetap beli di luar, tetap keluar. Makanya itu gue agak-agak komplain juga kan, itu gue tetap keluar juga gitu buat beli gitu. Hmm. Hmm. Terus ada, oh ya,
anak gue kan karena di sekolah Islam ya ada hafalan Al-Qur'annya gitu kan. Ya udah, Beb. Lu tau gue kan. Kamu kan anak baik deh. Kamu kan teman baikku. Itu lebih struggling. Hah? Jadi kan gue kan sekolah Islam biar ya dia belajar Islam dengan baik gitu kan ya. Jangan. Terus sekarang di Sama aja dong gitu kan ya, Rizka. Gue lagi. Tapi ini pertanyaan awam banget deh. Sebagai pengacara, lo tuh selama bekerja di rumah ini ada kayak jadwal sidang online nggak sih? Gue nggak ngerti deh. Maksudnya karena gue sempat lihat berita kan ada sidang online gitu dilakukan secara online. Apakah lo melakukan itu juga atau justru ada hal baru juga yang dilakukan dari kantor dengan melihat situasi ini gitu? Kayak IG Live dari kantor lo itu apakah itu dulu pernah dilakukan atau ini baru inovasi terkini? itu Halo, Rizka? Wow, Rizka, satu Riz. new normal ya, legal talk yang kita buat dari kantor gue itu apa namanya ya supaya sesuatu yang baru lah itu. Jadi kita dari rumah kita bisa diskusi yang biasanya diskusinya kita lakukan di kantor, tapi kita bisa diskusi di media sosial gitu. Jadi itu baru gitu. Lo kedengeran Itu ada gak sih tukang apaan lewat? Gue post oke gitu. Tukang apa lewat? Nah, berarti kan emang dari kalau dari kampus ada kuliah online. Oh, ya Allah, sate Padang. Lapar langsung seketika. Iya. Kalau kuliah ada online. Ada. Terus lo berarti jadwalnya sehari-hari gimana sih? Coba deh, kasih gambaran ke gue. Maksud gue, lo pagi misalnya ngapain, terus lo berapa konferensi call sehari bisa lo jabanin semua? Oke, sebelum bulan puasa tuh gue pagi tuh bangun, terus subuhan, tapi tidur lagi sih gue habis subuh itu ya. Pagi bangun, gue masak dulu buat anak gue sarapan. Luar biasa loh ibu ini. Pokoknya lunch. Jadi gue masak dulu. Dan gue start kerja itu jam 9. Anyway, I have my own working station ya. Jadi kuncinya lo bisa fokus sama kerjaan lo adalah lo harus punya tempat yang terpisah. Lo harus punya tempat tersendiri untuk kerja. Jadi fokus. Jadi gue selalu bilang sama anak gue, ini udah jam 9, I have to work. Jadi gue jam 9, gue udah masuk kamar lainnya, gue kerja. Gue baru keluar itu pas break makan siang, kayak jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Buat gue sholat sama anak gue, terus ngajarin dia ngaji. Jadi gue memang... Itu tugas sekolah, ngajarin ngaji itu karena bagian dari tugas sekolah juga? Atau emang rutinitas? Iya. Enggak, emang karena setelah gue evaluasi ketika gue di rumah gitu ya, gue lihat perkembangannya ternyata masih kurang, jadi gue hands on sendiri gitu untuk ngajarin. Nanti jam 1 luar biasa. Karena biasanya pagi jam 9 sampai jam 12 itu hot banget, Bu. Hot banget, Beb. Meeting tuh hot banget gitu. Iya. Kepala pasti mencerot gitu ya. Iya banget. Terus dan hari ini lu kan juga ini banget ya, padat banget ya jadwal IG live lu. Iya, hari ini jadwal IG live. Kayak bosen ya. Jadi ya guys, guys yang berbeda ya. Iya bener loh. Jadi ya Beb, gue tadi
sore ya, itu jam 3-an kan, gue nggak sengaja ngeliat Rizka live. Hah, dia live? Oh, bersama kantornya, konsultasi hukum. Wow, serius sekali. Dan malam ini dia menggila bersama saya. Itu namanya keseimbangan hidup, ya kan? Friday night gitu kan. Iya, kita memindahkan Friday night kita di IG live dan ditonton oleh semua orang. Hai, everybody. Wait, Pak. Hai, ada Dedek nih di Bali. Hai, Dek. Gila. Wow, kan gue jadi kenal sama temen lu. Hai, Dedek. So akrab. Dia lagi Terus jadi jam satu lo apa tadi ngajarin sholat apa baca doa apa sih belajar ngaji, baca surat ya belajar baca ngaji Al-Quran. belajar abis itu balik lagi urusan kantor. Balik lagi urusan kantor sampai jam 5 tuh gue kuliah. Jadi gue akan berhenti kantor terus jam 5 gue kuliah sampai jam 6 lewat jam 6:30 lah gitu. Terus gitu. Baru gue pindah kalau gue nggak ada kerjaan lagi yang kalau gue nggak ada kerjaan lagi yang mesti gue selesain atau ada tugas yang mesti gue kerjain ya gue pindah ke kamar tidur gitu. Jadi berasa gitu. Terus lo gimana akhirnya menemukan keseimbangan baru itu gimana? Ya gue kerja sama semuanya. Gue bilang sama anak gue, walaupun mama di rumah, tapi kan mama itu harus bekerja. Jadi sama aja cuma beda tempatnya doang gitu. Jadi dia nggak boleh ganggu selama gue kerja gitu. Kita akan main nanti pas jam makan siang atau sore. Kayak gue nggak kuliah tiap hari, jadi jam 5 gue bisa sore bisa nemenin apa namanya kayak sepedaan atau gue olahraga sedikit gitu atau malam gitu bener-bener abis jam 6 gitu baru terus weekend baru gue ngejar semua tugas-tugas sekolahnya. Masih banyak tugasnya? Masih. Jadi oh ya ampun. Ya gue disclaimer juga ya, ini kan anak gue baru 1 ya, jadi mungkin masih lebih agak baru lebih 1 muda. aja udah padat ya Beb. Kebayang nggak gitu ya kalau buat teman-teman yang lain yang mungkin ada anaknya 2 atau 3 gitu ya yang mau curhat. Iya, gue gitu kan boleh loh, silakan loh, mumpung ada sih. penyaluran. Gue salut sih, tapi kalau 1 ya emang apa namanya masih bisa tapi pagi ya sekarang sih karena tiba-tiba ada sekolah online ya pagi gitu ya kan, jadi gue harus mulai kerja lebih pagi lagi. Jadi gue kayak mulai kerja jam 7, nanti 8:30 gue off nemenin anak gue sekolah online yang cuma sebentar itu loh. Lo berharap sekolah online-nya lebih panjang gitu? Gue berharap di sekolah sampai kayak sekolah biasa jam 12. That's the thing. Ketika kita udah adaptasi sama new normal, but ternyata ada yang belum menyesuaikan gitu. Prosesnya bisa berjalan beriringan gitu. Seperti aku dan kamu berjalan beriringan. Gue receh banget. Anyway, Rizka, di antara jadwal lo yang padat itu, lo masih sempat me time gak sih? Sempet aja sih. Sempet aja. Kapan me time-nya? Atau me time-nya, the new me time yang lo punya apa? Oke, angle begini bagus, Beb. Lu tau gak, me time gue adalah sekarang semulean. Wah, kok semule? Kok nggak TikTok di maksa gue? Enggak, karena enggak lah, gue nggak pinter ngedance gitu, pinter nyanyi juga. Cuman itu kayak gue bisa nyanyi
nyanyi tanpa perlu orang ngejudge suara gue bagus apa enggak gitu kan. Terus kalian kayak mengeluarkan. Terus lagu apa? Itu lagu apa? Ya kan? Lagu apa bikin biar tetap waras tuh lagu apa? Lagu yang lu tau gak sih lagunya 2002 itu lagi jadi mood booster gua tuh sekarang. Yang gimana? Coba. Gue tuh ketahuan banget ya nggak Aduh, suka dengerin. iya, lu ketahuan Enggak, gue banget kadang ya. tuh suka. Gue tuh suka enggak suka merhatikan judul gitu loh. Jadi gue kayak nama artis gitu gue suka lupa nama artis, tapi kalau muka Lo ibarat mancing sih nyuruh gua ini nyanyi. Enggak lah. Nanti kabur viewer anggap lo. enggak, anggap aja ini kita lagi semulean. Karena kayaknya judulnya tuh familiar gitu. Apa 2000 tuh apa? Tuh apa? Ya 2000 itu gimana? Gimana ya? Aduh. Gua terdengarkan aja. Saya cari ya. Yang nyanyi namanya Emery kali. Oh, iya gue nggak familiar dengan nama. Ibarat ini familiar dengan rasa, nggak, tapi nggak familiar muka. Emang gue ngapain coba? Kalau ngomongin mantan katanya gitu, Beb. Lagi nggak ngomongin mantan ya sekarang ya? Ngomongin the new normal ya. Ini loh. Jadi lu bisa berapa lama semulean Ya, untuk melepas penat? 3 lagu lah. Satu lagu tuh berapa lama? Lumayan lama ya berarti ya? Lumayan lama karena gue ulang-ulang, jelek gue ulang lagi. Jelek gue ulang lagi. Padahal emang suaranya jelek gitu kan. Coba mana? Coba lagunya mana? Siapa tahu lo kalau dinyalain jadi nyanyi. Duh, poni gue. Kedengeran gak sih? Belum kedengaran. Gue bagian TikToknya, lo bagian semule ya. Kita berkolaborasi. Friday night banget. Oh ini kan sering juga di TikTok. Ups. Iya. Tuh kan. Gue tuh nggak hafal judul. Ya. Gue tuh udah pernah nyobain. Oh ini kalau di TikTok itu loh yang muka lo dari jelek. Tahu gue. Itu dia tuh langsung. Iya. Terus langsung pakai kacamata. Aduh, poni gue ya Allah, beneran ini poni gue bener-bener. Terus sekarang berarti apa bisa dibilang bukan gitu nanya. Berarti apa what is your new normal kalau kayak gitu? Karena kan ini udah sebulan lebih ya, dan lo mau nggak, dan kita nggak pernah tahu juga ini kapan akan berakhir gitu. So kita harus beradaptasi sebagai cara untuk bertahan hidup dan tetap waras. Gue melakukan semuanya di meja ini. Gue punya meja. Gue punya meja. Meja gue semuanya, gue melakukan semuanya. Gue kerja, gue kuliah, gue ngajarin anak gue. Pokoknya di meja ini. Tanpa perlu gue belum beranjak kemana-mana. Jadi tempat duduk itu udah ada cetakan pantat lo ya banget. Gue nggak pernah geser. Iya loh, geser dikit Beb biar nggak pegal. Iya loh. Terus kalau lo ada nggak sih rutinitas di kantor lo? Nah. Gimana? Sorry. Lo membuatnya? Gue membuat workstation-nya bener-bener bikin semuanya ada gitu gue di sini. Oh ya, kayak apa aja? Kayak ada printer, scanner, lengkap semuanya ada. Terus telepon, ada apa ya? Laptop of course. Semuanya ada. Jadi emang bener-bener semua produktivitasnya ya ibaratnya rumah lo emang jadi harus dibagi ya. Oke, ini buat produktivitas, tempat produktif untuk bekerja, ini tempat produktif untuk nemenin anak ngurusin sekolah gitu ya. Terus lo semulean berarti di mana? Di kamar.
Iya, di sini juga. Gitu. Gue kira lu juga punya tempat lain untuk semulean gitu. Enggak, di sini juga. Wah. Which is ini sebenarnya kamar main anak gue gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti ruangan khusus sih. Yang penting lu terpisah aja dari kamar tidur lu. Jadi lu tahu bahwa tempat tidur ya buat tidur gitu. Maksudnya kamar tidur ya buat istirahat gitu. Gitu. Bilang ngapain tuh internet cepet-cepet? Nih, sekarang nih, butuh internet cepet. Saya emosi. Yang lagi puasa, nggak boleh emosi. Rizka, ada nggak sih rutinitas kantor yang lo kangenin, yang menurut lo tuh nggak bisa dilakukan walaupun pakai conference call, walaupun pakai IG Live, maksudnya dengan fasilitas teknologi ini sebenarnya tetap harus lebih optimal kalau dilakukan face to face gitu. Iya sih ya, ada beberapa hal kayak meeting-meeting yang menurut gue lebih enak kita tatap muka langsung ya, karena uh, takut suka salah maksud gitu loh kalau hanya by Iya. apa namanya WhatsApp ataupun ya sekarang kayak mau pakai Zoom meeting juga banyak kekhawatiran kan bocor Iya, dan segala bocor. macam gitu. Kayak agak-agak bingung jadi akhirnya sekarang harus pakai apa ya gitu. Hmm. Gitu. Berarti lu juga kangen Lagi kalau untuk. ketemu langsung lebih enak lagi lah. Iya, bener. Kalau ketemu langsung kan kita nggak perlu bikin beginian ditonton semua orang ya. Kita ngobrol-ngobrol receh. Iya. Ngobrol tonton banyak orang. Hai Nida. Eh, Ada Nida. hai Nida. Nida mau live lagi nggak, Nida? Terus gue nodong Nida. Boleh lo yang lagi nonton misalnya mau nanya apa kayak gitu ke Rizka atau nanya apa kayak gitu ke gue minta ditanya banget ya. Polem. Ada yang mau lo tanya nggak sama gue? Iya, lagi aneh banget kan gengges ya. Ini menunjukkan ya rambut gue tuh udah gondrong. Kayak kalau orang nanya, kok lo nggak pernah panjang sih? Ya menurut kalian aja kalau gue begini keren. Tuh lihat tuh, ngacir lagi. Aduh ya Allah. Terus jadi rumus waras lo apa, Rizka? Iya betul. Betul betul sih. Itu memang Rumus kayak waras gue, you don't have to be perfect in everything lah, gitu. wow. Maksudnya, karena yang gue lihat sekarang like ya beberapa postingan gitu ya, mom gitu yang wah kayaknya dia bisa ngajarin, wah homeschoolingnya oke banget semuanya terjadwal dan segala macam gitu. Kalau gue harus ngikutin standar itu gila kali gue kayaknya. Iya sih ya. Karena emang standar orang kan beda-beda. Challenge orang kan juga beda-beda. Maksudnya kayak kemarin yang episode pertama itu gue belajar juga dari Nida bahwa ya apa ya cara orang merespon situasi genting, situasi pandemi itu kan juga beda-beda gitu kan. Dan tapi akan selalu menarik untuk belajar bagaimana setiap orang bisa melalui fase susah ini, fase sulit ini gitu kan. Ya nggak sih? Iya, adaptasi sih kuncinya, adaptasi dan kita kan masih belajar ya, kita masih ya masih beradaptasi, jadi ya standarnya bolehlah diturunin dikit gitu. Dan Betul, betul, tentunya betul. Tuh, juga Rizka katanya keren nih temennya Mima. Iyalah, kamu juga keren. Parah. Gimana, jadi gimana? standarnya masih diturunin dikit dan kayak kita semuanya juga yang susah adalah kalau kita udah beradaptasi gitu ya, kita udah mencoba untuk ini tapi ada pihak-pihak lain yang tidak bisa bekerja sama juga gitu. Nah, itu Jadi ada solusi internetnya.
Halo, Rizka. Iya, iya lu. Iya, iya, ya. Kedengeran nggak? Sorry. Kedengeran? Halo. Oke. Ya, halo. Eh, iya, halo. Iya, lu bisa ngulangin nggak tadi lu nanya apa sih? Gue nanya, lo sayang sama gue nggak? Gitu. Pertanyaan lo lagi Sayang banget dikit. lah gue sama lu. Iya lah, gue kadang aja langsung mau ya. Ya Allah, gue punya teman-teman yang baik banget. So lucky. Tadi gue nanya kan lo bilang salah satu tantangannya dari ketika lo berusaha beradaptasi, tapi support system atau orang-orang yang berinteraksi dengan lo gitu, kayak sekolah anak lo ternyata tidak cukup cepat beradaptasinya. Ada kiat untuk menghadapi itu, Ibu Rizka. Kiatnya, mungkin kayak gue jadi guru aja kali ya. Lo kalau jadi guru bakal kayak apa sih? Bakal jadi guru yang eh, galak banget atau bakal jadi kayak guru yang nggak ada PR sama sekali? Atau gimana? Lo bakal jadi guru kayak apa? Gue yang have fun aja lah kita, apalagi anak kecil-kecil gitu. Karena em, karena kan anak-anak jangan jangan kira hanya kita aja loh yang orang dewasa yang bored with the situation gitu ya, Betul, betul, betul. stres sama ini, anak-anak juga harus tetap waras gitu, waras. Jadi apa namanya, kalau kita terus-terusan, ya setiap orang punya standar yang berbeda ya, tapi buat gue selama anak gue menunjukkan progres dalam arti dia bisa membaca dengan lancar, dia bisa berhitung dengan lancar, dia bisa agamanya dia bisa pelan-pelan dia bisa ngikutin, buat gue udah gitu. Gue nggak mau terlalu apa namanya, fun aja lah kita gitu, nggak mau terlalu yang ada yang sampai terjadwal struktur jam segini harus ini, jam segini harus ini, jam segini harus. Itu bagus ya melatih anak-anak. Tapi kalau buat working mom, kayaknya itu challenge banget ya. Nggak agak sulit untuk dilakukan gitu. Jadi ya kita harus bisa manage. Ya kita ubah, misalnya kita ganti jadi hari Sabtu dan Minggu. Ini internet gue putus nyambung kayak hubungan anak ABG. Galau sih lo, nggak Iya nggak memberikan sih? kejelasan. Ih, gue tuh anaknya butuh kejelasan banget. Bukan gue pasti yang nggak berikan kejelasan. Tuh, yang minta kejelasan tuh anak gue tuh. Dia udah ngetok-ketok. Ketok pintu. Terus dia datang tiba-tiba. Selalu pengen muncul. Tuh kan. Selalu pengen in frame. Aduh, this is my new normal ya. Ngobrol sama temen gue di IG, terus anak gue ikutan. Ya. Apa? Hai Tante Rizka gitu. Iya Tante Rizka. Tante Oh, hai Modi. pantai-pantai, belum pernah ke pantai. Rizko, kedengaran nggak? Halo, Rizka, Halo, Tante ya. Rizka Oh, gitu. ya, ya, Iya. iya. Dita mau ke pantai. Aku ikut dong. Tuh, Tante Rizka minta ikut katanya ke pantai. Oh, Mudita pakai topi. Dita pakai topi. Oke, oke. Ini terdistraksi sekali ya. Jangan dulu pencet-pencet, ini bapaknya kemana sih? Hah? Iya, Mima ketik ya. Denny, langsung gitu. Tapi Alexa tuh udah mulai tunjukin dia bosen gak sih di rumah aja? Iya, dia bosen. Dia bosen. Dia bosen. Jadi
udah mulai kangen teman-temannya kan ya. Kalau kita kan bisa zooman, bisa apa, masih bisa kayak gini nih ketemu. Kan kalau dia kan kebetulan dia orangnya rada males ya kalau disuruh teleponan gitu. Enggak lah, aku enggak gitu. Bukan. Tuh, ini ya. Kendala gue tuh bukan cuma jaringan ya. Baby, entar lagi, oke? Ya Allah, kayaknya nggak ada deh orang IG live. Tiba-tiba muncul anak, ya kan? Ya, cuma di IG live gue aja deh ya. Kapan kita ke laut bareng tuh, katanya Nida. Sun ya Nit. Rizka, kita Ini kapan ke udah laut bareng? masuk listnya udah lumayan panjang. Iya lo, gila lo. Semakin panjang ya soal corona. Kayak, harus begini, harus melakukan ini, harus ke sana, harus ke sini. Iya nggak sih? Gitu. Banyak listnya. Banyak nabung aja dari sekarang. Sih pesan lo buat babe-babe di luar sana supaya tetap waras, supaya tetap positif selama menjalani situasi tidak pasti ini. Tuh kata Farah kalau mau mudik, kalau aku mudik ya kalian ke Bali. Oh ya Farah tuh dia di Bangkok tapi dia punya kampung di Bali. Jadi kita ada tempat boleh tinggal gratis kan selama di Bali. Mulai nodong nggak jelas. Boleh banget, kita mesti ini ya, udah make a list ya gimana. Ya mudah-mudahan situasi cepat normal. Mungkin buat gue, satu lagi selain yang gue lakukan adalah gue meditasi ya. Gue meditasi dan gue painting juga. Tuh Jadi, kan, lo kok keren banget sih Rizka. Jadi itu kayak ngebantu rilis semua negatif energi aja. Misalnya kayak kalau misalnya lu lagi punya balik yang lagi negatif energinya, you will feel. Rizka, maaf internetnya nyebelin. Iya. Gue padahal udah nyalain wifi, udah nyalain paket data, ya kan? Garuk. Gimana tadi? Apa pesan positif buat teman-teman di luar sana? Enggak. Lo lagi cerita soal lo painting untuk stress release, lo meditasi sehari atau setiap hari? You're doing that atau? Gue setiap hari meditasi. Meditasi. 10 menit. Pagi, siang, sore, malam? Malam sebelum. Apa sih persiapan meditasi itu gimana? Nggak ada sih persiapannya. Lu nyalain ininya aja, kalau gue biasanya suka nyalain itu. Kalau sekarang gue lagi ada Ya. Halo, Rizka. Lu sih kayaknya normal ya, gue nggak normal emang. Jadi lo lagi ngikutin program 21 ya? Iya, gue ambiar ya. Ngikutin program yang 21 hari itu. Biar gue terus kalau ngelukisnya? Ngelukisnya gue seminggu sekali ya, gue ngelukis
masih Apa belajar sih gue. Tapi itu objek seru. yang lo suka lukis? eh gue udah pemandangan sih ya. Itu kayak kayak gue memproyeksikan kayak gue pengen ngeliat itu, gue pengen lihat pemandangan itu, kayak gue pengen lihat gunung. Terus gue pengen punya rumah impian kayak ada di sekarang ya. I'm working on painting kayak rumah, terus ada di balik gunung, di pinggir sungai, ada banyak pohon-pohon gitu kayak uh, gue memvisualisasikan impian gue sih di painting itu gitu. Luar biasa, Mbak Rizka. Kalau gue ngapain ya? Oh, gue nonton drama Korea Ini sambil ini makan lo mie instan. live G, Iya lo like dong. IG. Ini kan me Oh time iya lo. gue liat IG. Oh iya bener. Iya bener 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 bener. Tapi bener bener. Karena gue jadi kayak menunggu-nunggu hari Jumat gitu. Terus gue kayak, aduh gue mau dandan, mau apa. Iya bener bener bener. Selain gue melakukan Iya. nonton Ini drama Korea itu. gara-gara lu akhirnya hari hari ini gue bisa dandan gitu. Biasanya gue berdaster aja. Ya, dan ternyata itu menyenangkan ya. Maksudnya ternyata kayak apa dress up gitu terus kayak wearing makeup gitu ternyata itu lumayan jadi terapi untuk biar tetap waras. Iya nih viewers kita mesti tahu kalau kita itu pencinta ginseng merah ya. And we have a different Iya. taste of merahnya ya. Gue lebih suka merah Iya putih. dong. Lo kan merah Ya, Sephora tuh gue ya. lebih Ini nggak boleh nyebut merek ya. bisa. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu abis ini ada mungkin orang-orang yang berhubungan langsung dengan Sephora ya. Ya kan Merek lo merah Sephora. lo merah merah Sephora kan gue Lo tahu. sampai hafal ya, Beb. Itu apa lo lipstiknya? Gue Wardah nih Beb. Wardah yang Wah, bulan puasa ya, syariah. syariah gue halal. Kudu yang halal Beb. Iya benar harus halal. Iyalah, semua harus halal biar jalannya Biar lancar. barokah. Biar Amin ya barokah nih robbal Beb. alamin. Lihat nih Beb, velvet ini loh Beb. Akhirnya Tapi gue bagus ya itu ya. akhirnya gue pakai gitu. Gue doang kemarin satu lipstick gue habis gara-gara dipakai gambar sama Mudita, dipakai di lantai dia gambar lipstick gue. Hmm. Gimana? Nih ya, anak gue udah kan kalau tadi lu tukang tukang sate Padang lewat ya, kalau anak gue hilir mudik hilir mudik. Nah, terus udah gitu dia udah ganti baju lagi dong sekarang. Ya Allah, ya ampun anak gue. Hai Chan. Ya, sinyal lo hilang-hilang Beb. Halo, Rizka, Ya, masih di ya situ kah? masih Iya, setia menunggu. masih. Terima kasih ya. Iya, kamu setia banget lihat nih ya. Anak gue dikasih gimmick gini. Anak gue dijadiin gimmick sama Denny ya kan. Disuruh masuk ganti baju, suruh masuk pakai kacamata, suruh masuk pakai topi. Eh. Rizka makasih ya. Terakhir deh Rizka tadi karena keputus-putus mungkin ada closing remarks atau kata penutup untuk teman-teman di IG Live Akil. Capcis cus. Me time buat jaga kewarasan.
Ya, Ada apa sih? Ya Allah. Sebel. Maaf ya Rizka. ini harus bagian lo Gimana? dari adaptasi. Sinyal lo naik turun. Itu memang ngeselin, tapi ya udahlah ya gitu kan. Udah gitu sinyal gue naik turun. Anak gue, Mima, kokomelon, kokomelon. Tantangan hidup. Aku butuh meditasi kayaknya. Lo harus meditasi 10 menit aja. Iya, gue harus meditasi. Gimana Rizka? Harus positif dan Harus positif, adaptasi dengan new normal. This is new normal, udah nggak akan bisa balik lagi ke normal yang dulu. Menurut gua walaupun kita kondisinya di luar udah lebih baik, maksudnya udah corona udah pergi atau apa, tapi untuk balik ke ke normal yang dulu tuh udah nggak mungkin gitu. So we have to be adaptable sama kondisi sekarang. Yang penting jangan terlalu, pokoknya lakukan sesuai kemampuan aja lah, nggak usah punya standar yang terlalu tinggi. Yang penting kita menjalani semuanya dengan baik. Jangan lupa me time. Jangan lupa me time biar tetap waras dan nggak mesti keluar juga gitu. Jadi kayak gini aja, nyetel lagu atau apa, itu udah cukup. main semule, main TikTok ya kan? Kalau lo mau me time yang lebih advance, meditasi dan melukis. Dan Rizka melakukan itu semua, luar biasa loh Rizka. Tepuk tangan dulu buat Tante Rizka. Tepuk tangan. Terima kasih ya Rizka, maaf kalau internetnya putus nyambung kayak hubungan ABG ya kan, yang masih mencari jati diri. Kita sedang mencari normal yang baru. Iya, dan anak gue selalu minta kokomelon. Apa sih kokomelon? Kokomelon itu kayak channel di YouTube yang lagunya lagu anak-anak gitu. Jadi, Budita mau nyanyi apa emangnya? Ya sudah kalau begitu. Rizka tetap semangat, tetap sehat. Salam buat anak dan suami. Salam buat siapa lagi ya? Buat the new normal yang sedang dicari. Semoga kita semua, gue sih berharap banget loh ini corona kelar beneran deh, cepet-cepet biar bisa ketemuan langsung, bisa Friday night yang beneran gitu loh maksudnya, nggak di IG live dan ditonton banyak orang. Haus Oke. Biar bisa. Iya, haus perhatian. Aku harus haus perhatian banget. Terima kasih loh sudah perhatiin aku. Salam gincu merah. Bye-bye Rizka, love you. I love you too. Muah. Bye. Bye. Makasih teman-teman. Bye.